Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa para pendidik pesantren At-Taubah, juga para santri yang hadir di tempat yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu, beserta para santri yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dijadikan amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Ini saya harus berbicara dengan bapak-bapak dan ibu-ibu atau berbicara dengan adik-adik? Adik-adik semua susah kalau semuanya. Mukhatabnya saja adik-adik saja, bahasa adik-adik atau bahasa ibu-ibu, adik-adiknya dengarkan gimana? Baik, mudah-mudahan istiadat saya tidak salah nih. Karena yang ada di depan saya ini adik-adik ya. Para santri yang dirahmati Allah. Kalau dengan adik-adik bahasanya beda ya. Namanya para santri. Nah, apa ya Ustaz? Betapa bahagianya kalian, dan juga betapa bahagianya orang tua kalian. Tentu juga betapa bahagianya para pendidik dan pengurus yang senantiasa mendampingi kalian. Karena kalian sejak kecil sudah belajar Al-Quran. Dulu Imamuna Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menghafalkan Al-Quran selesai tahfidz itu sekitar usia 7 tahun. Dan sudah selesai. Sudah selesai belum? Baru mulai. Jadi Imam Syafi'i yang kita kenal dengan mazhab Syafi'i, dan kita termasuk pengikutnya, itu beliau menghafalkan Al-Quran dan khatam tahfidzul Quran kurang lebih usia 7 tahun. Setelah tahfidzul Quran selesai, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu belajar kitab. Nah, kitab itu mengandung hadisnya, ya, riwayatnya, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Tentu kalau belajar bahasa Arab, lalu kita ini ya, berarti harus belajar apa?
belajar nahwu, belajar sorof, ilmu alat, itu setelah hafal Al-Quran. Bahkan beliau tidak hanya sekedar menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran berapa juz? Kalau selesai berapa juz? 30 juz. Nah 35 enggak? Udah 30 saja. Alhamdulillah. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salah satunya belajar kepada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Imam Malik itu pencetus mazhab Maliki. Lalu Imam Syafi'i pencetus mazhab Syafi'i. Lalu Imam Malik pencetus mazhab Maliki. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengarang kitab hadis. Namanya kitab Muwatta. Ya tebal. Ya kalau dihitung-hitung tidak jauh berbeda. Banyaknya barangkali ya isinya kitab tersebut hampir sama dengan Al-Quran 30 juz. Tapi kalau dalam hadis tidak pakai juz-juz saja. Tapi tebal juga. Kitabnya tebal. Itu juga dihafalkan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau andai kata dibuat juz sampai 30 juz, itu juga dihafalkan. Jadi Al-Quran 30 juz. Ya, barangkali ya, andai kata dihitung-hitung ditambah Muwatta juga 30 juz, kurang lebih sekitar berapa? 60 juz. Artinya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di samping beliau menghafalkan Al-Quran yang luar biasa sebagaimana kalian menghafalkan Al-Quran di tempat ini, tapi beliau juga menghafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin tak seperti Imam Syafi'i? Di samping belajar ilmu hadis, Imam Syafi'i juga mempunyai beberapa guru. Termasuk salah satunya namanya Imam Al-Waqi. Dan masih banyak gurunya Imam Syafi'i. Beliau juga mendalami ilmu fikih. Kalau zaman sekarang lebih mudah dikatakan syariat, ya? Ilmu syariat, ilmu fikih. Ilmu fikih itu misalnya mengenal apa saja yang dihalalkan oleh Allah dan apa saja yang diharamkan oleh Allah dari binatang-binatang yang ada di atau hewan yang ada di dunia ini. Misalnya sapi hukumnya dimakan halal apa haram? Kalau anjing halal apa haram? Kambing halal apa haram? Babi halal apa haram? Kalau ayam halal apa haram? Kalau ayamnya mencuri, alhamdulillah bisa membedakan ya ayam halal dan ayam haram. Itu namanya ilmu syariat atau ilmu fikih. Imam Syafi'i juga mendalami ilmu fikih. Karena itu suatu saat tatkala beliau berusia 12 tahun. Saya tanya ini siapa di antara kalian yang bisa 12 tahun? Coba angkat tangan. Yang usianya 12 tahun. Satu, dua, tiga, empat. Banyak ya. Ini model Imam Syafi'i ya. Usia 12 tahun. Terima kasih.
Suatu saat guru Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu ditanya oleh jamaah pengajiannya. Imam Malik ditanya satu masalah. Kebetulan saat itu Imam Malik merasa tidak sempat menemukan jawabannya. Orang alim itu kan tidak selalu bisa menjawab, ya? Betul. Kadang-kadang juga lupa. Bahkan kadang-kadang ya belum pernah membaca tentang apa yang ditanyakan. Misalnya saja bisa. Ini adik-adik kan punya orang tua, ya, punya ayah. Kalau misalnya ayahnya ditanya tentang ini masalah aplikasi misalnya, ya, kira-kira semua orang tua paham dan tentang aplikasi? Dan semuanya tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, karena beda kehidupannya. Kita punya orang tua. Ayah saya usianya 95 tahun, masih hidup. Masih ada. Itu kalau saya tanya, misalnya saya panggilnya Abah, itu di dalam aplikasi handphone ada yang namanya aplikasi apa ya misalnya WhatsApp. Abah tahu enggak apa itu WhatsApp? Pasti dijawab tidak tahu. Itu bukan berarti ayah saya maaf orang bodoh karena nggak tahu. Tidak. Beliau ayah saya ini mendirikan pesantren, muridnya sekarang 500. Masa orang bodoh kan tidak. Tapi zamannya berbeda. Zaman beliau tidak ada yang namanya aplikasi WhatsApp, sehingga ditanya tentang WhatsApp tidak paham. Ya. Itulah. Maka kalau Imam Malik radhiyallahu taala ditanya suatu masalah, kebetulan bab itu beliau tidak bisa menjawab, tidak mau menjawab, bukan berarti Imam Malik itu bodoh. Karena Imam Malik lah yang mendirikan mazhab Maliki dan punya murid istimewa namanya Imam Syafi'i. Tatkala Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu tidak sempat menjawab masalah yang ditanyakan, maka beliau bertanya kepada murid-muridnya, barangkali di antara kalian ada yang tahu. Ternyata Imam Syafi'i mengacungkan tangan, sedangkan Imam Syafi'i usianya baru 12 tahun. Maka Imam Syafi'i menerangkan tentang permasalahan soal yang ditanyakan kepada Imam Malik, dan Imam Malik membenarkan jawaban Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sejak kejadian itu Imam Malik mengatakan, wahai Syafi'i, nama Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata Imam Malik sebagai gurunya, beliau mengatakan kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya sudah saatnya engkau berfatwa. Sudah saatnya engkau berfatwa, mengeluarkan hasil ijtihad, sedangkan Imam Syafi'i usianya baru 12 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Itu berarti Imam Syafi'i tidak mau ketinggalan pelajaran. Di samping beliau menghafalkan Al-Quran, beliau juga mendalami ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, mudah-mudahan juga kalian nanti pada saatnya di samping sudah tahfidzul Quran, alhamdulillah kalau memang sudah hatam tahfidzul Quran 30 juz, kalian bisa melanjutkan mempelajari ilmu syariat, mulai dari ilmu fikih, ya, atau ilmu alat
seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, ya, masih banyak. Kemudian juga ilmu bahasa. Di sini adalah bahasa Arab utamanya, karena ilmu bahasa Arab itu sangat terkait dengan seseorang ingin memahami Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, ilmu bahasa Arab penting nggak? Penting nggak? Kalau ada orang mengatakan Muslim, ditanya kitab sucimu apa? Dijawab Al-Quran. Kemudian ditanya, kamu mau enggak belajar bahasa Arab? Enggak, itu bukan bahasa saya. Bahasa saya cukup bahasa Nusantara. Kira-kira benar apa enggak orang ini? Benar apa enggak? Otaknya benar apa enggak? Orang ingin belajar Al-Quran dengan paham, dengan baik, maka wajib baginya belajar bahasa Arab. Betul? Betul? Sekarang kan musimnya ada apa itu belajar bahasa Arab, bukan bahasa kita. Itu kan tradisi Arab, orang Arab ya bicara bahasa Arab. Kalau kita nggak penting belajar bahasa Arab. Kemudian ditanya, lah kamu kitab sucinya apa? Al-Quran. Pakai bahasa apa? Terus ingin memahami Al-Quran pakai bahasa apa? Ya Arab. Maka hendaklah seorang pelajar ilmu juga, terutama pelajar syariat, harus mempelajari bahasa Arab. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala beliau sengaja mencari tempat di saat beliau muda, desa yang masih menggunakan bahasa Arab fusha, bahasa Arab resmi. Saya katakan di Indonesia ini ada bahasa resmi, ada bahasa pasaran. Sama-sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa resmi seperti saya ini bicara dengan bahasa resmi, namanya bahasa Indonesia resmi. Kalau bahasa pasaran ya tidak resmi, walaupun bahasa Indonesia itu seperti bahasanya orang Betawi, lu gue, ya. Nah, kalau resminya aku dan kamu. Kalau tidak resmi maka bahasanya lu gue, ya. Ini istilahnya apa? Bahasa tidak resmi, atau boleh juga dikatakan bahasa pasaran, bahasa prokem mungkin ya, dan lain sebagainya. Imam Syafi'i mencari Korea. Apa Korea? Desa yang masih menggunakan bahasa Arab fusha resmi. Maka beliau bermukim di desa tersebut agar bisa mempelajari bahasa Arab yang fasih, yang resmi, yang baku, sehingga beliau menguasai bahasa Arab dengan baik dan mahir. Itulah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi para santri juga harus mempunyai pikiran yang sama mengikuti Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i lahir sudah ratusan tahun terdahulu, tapi beliau berpikir bagus. Beliau berpikir modern. Kenapa berpikir modern? Ya, dalam pandangan beliau, seseorang yang ingin mempelajari dan menguasai ilmu Al-Quran, daripada cuma tahfidz saja, maka beliau tidak mau sekedar tahfidz, tapi paham isi Al-Quran. Karena itu beliau mempelajari ilmu bahasa Arab. Kira-kira kalian ingin tidak memahami apa yang sudah kalian hafalkan? Ingin apa tidak? Ingin ya? Ya. Karena di antara kita ini seringkali membaca ayat-ayat Al-Quran, bahkan hafal ayat Al-Quran, tapi tidak tahu artinya.
Kita yang telah mempelajari Al-Quran, mudah-mudahan kalian semua cepat khatam tahfidznya sampai 30 juz. Allahumma Tapi habis itu jangan diam. Sudah saya cukup, ilmu saya tahfidzul Quran saja cukup. Oh, jangan. Maka kalian harus berpikir modern. Saya kepingin mengerti apa isinya Al-Quran. Karena itu saya harus mempelajari bahasa Al-Quran. Setelah mempelajari bahasa Al-Quran dan paham, maka merangkaklah lebih tinggi lagi. Saya juga harus mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Bila perlu saya akan menghafalkan hadis-hadis. Kenapa? Begini para santri, ayat-ayat Al-Quran, sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bahasanya mudah difahami. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Maha Esa. Allah Maha Esa. Mudah dipahami. Tapi ada ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan pemahaman lebih, dan itu bisa dipahami dari keterangan Nabi Muhammad SAW, yaitu lewat hadis-hadis Nabi. Itu istilahnya Al-Quran ditafsiri dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kalian perlu juga belajar hadis. Jadi mempelajari Al-Quran yang sempurna di samping menghatamkannya bil hifdz, dengan hafal, maka harus ditunjang dengan bahasa Arab yang bagus, kemudian ditunjang dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau itu yang dikerjakan, insya Allah umat Islam ini masih akan lestari. Nah, bila Al-Quran sudah dihafalkan, ada seorang, mudah-mudahan ada santri At-Taubah, pesantren At-Taubah ini yang menghafalkan Al-Quran dengan sempurna, kemudian semangat untuk mempelajari arti dan makna Al-Quran beserta tafsirnya dengan cara mendalami bahasa Arab. Kemudian anak tersebut juga berpikiran maju. Saya tidak mau cuma menghafalkan Al-Quran, faham Al-Quran saja, tapi saya harus memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ternyata kalau sudah dikuasai, masih banyak PR-nya. Apa itu? Mempelajari pendapat-pendapat para ulama salaf. Para ulama salaf berpendapat apa tentang ayat ini, tentang hadis ini, tentang hukum ini, hukum itu. Namanya ijma para ulama. Ada data-data ijma para ulama tentang hukum suatu masalah, ini perlu juga dipahami. Kalau sudah demikian, maka tampillah anak tersebut seperti Imam Syafi'i, hafal Al-Quran, paham artinya, hafal hadis, paham artinya, kemudian mengetahui ijma para ulama, tahu cara melaksanakannya. Jadilah seorang ulama yang sempurna. Menjadi apa? Ulama yang sempurna. Imam Syafi'i juga pandai di dalam bersastra, mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bukan sekedar bahasa formal sebagaimana yang saya katakan bahasa resmi, tapi beliau juga mempelajari sastra dan budaya Arab, sastra dan budaya bahasa Arab. Beliau menjadi ahli sastra
Orang yang ahli sastra itu berarti ahli budaya, namanya budayawan. Jadi Imam Syafi'i itu ya ulama, ya hafid, ya hafidul Quran, ya hafidul hadis, perawi hadis. Beliau juga ahli bahasa dan beliau juga sastrawan. Luar biasa, lengkap ilmu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ilmunya lengkap. Saya tanya, kalian sebagai murid ingin ilmunya setengah-setengah atau lengkap? Setengah-setengah atau lengkap? Kalau lengkap harus bagaimana? Ya dipelajari semuanya, dipahami semuanya. Barulah akan muncul di antara kalian ini sebagai ulama-ulama yang lengkap di dalam keilmuan. Allahumma Bapak-bapak dan ibu-ibu, kewajiban kita sebagai orang tua adalah menghantarkan mereka, mendampingi mereka, memberikan motivasi mereka, menjaga mereka. Karena ya anak-anak kita semacam inilah yang akan melanjutkan apa yang sekarang kita perjuangkan. Apa sih perjuangan kita? Banyak, alhamdulillah. Adanya masjid besar ini juga bukan perjuangan kita. Mungkin dulu di antara bapak-bapak dan ibu-ibu hanya sempat nyumbang pembangunan masjid ini apa ya? Sebiji batu bata. Ya, sebiji ya, satu biji batu bata. Kalau semen satu sak lumayan harganya. Berapa sekarang? 50.000 ya. Kalau satu biji batu bata berapa? Hah? 5.000. Sebutlah 5.000, saya tak tahu harganya. Karena saya bukan pedagang, jadi tidak tahu harganya. Sebut saja 5.000. Kita pernah menyumbangkan uang 5.000, ternyata uang 5.000 itu dipergunakan untuk beli batu bata dapat satu. Dan itu ditempelkan di pojok kan, misalnya. Itu perjuangan kita. Termasuk perjuangan kita. Ya, dihitung oleh Allah sebagai perjuangan mendirikan masjid walaupun hanya nyumbang satu batu bata. Apalagi kalau menyumbangnya itu satu truk batu bata, ya, satu truk semen, satu truk pasir dan lain sebagainya. Maka itulah bentuk perjuangan kita. Nah, kalau kita orang tua ini sudah berjuang, maka bila mana perjuangannya itu menjadi kandas karena gak ada penerusnya, ini sangat disayangkan, patut disayangkan. Karena itu para orang tua hendaklah membimbing, mendampingi anak-anak kita yang sekarang sedang tahfidz dan juga mereka akan mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, karena mereka-mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan kita. Kalau anak-anak kita ini jadi ulama, jadi orang-orang soleh, sedangkan kita dulunya memang hanya sempat menyumbang satu batu bata, apakah kita mendapatkan pahalanya dari anak-anak yang soleh ini? Mereka tahfidz semuanya, mereka menjadi ulama-ulama, maka tetap walaupun nyumbang sumbangan satu batu bata, namanya sedekah jariyah, sedekah yang terus menerus, pahalanya akan mengalir walaupun cuma satu batu bata. Dengan berkat tempat ini dipergunakan untuk apa? Tahfidzul Quran, pahalanya pun kita akan mendapatkannya. Jadi penting perhatian orang tua, warga setempat ada. Kalau pengurusi tiap hari sudah mengurusi dia. Nah, yang bagaimana? Ini anjuran karena saya juga mengelola pesantren sama gitu. Saya kepada masyarakat di kampung saya bilang, bapak-bapak, emang bapak-bapak tidak mondok, yang mondok ini anak-anak yang mondok. Tapi bapak-bapak kan orang tua di kampung, karena itu anggap saja ini anak
tidak siap saat ada di pondok. Namanya anak juga rawan untuk melanggar. Maka kalau ketemu di luar, geber saja kalau nakal. Saya bilang begitu. Saya kalau biasanya pada santri saya bilang, ini ya tetangga saya ini baik-baik sama saya. Saya alhamdulillah tidak punya konflik dengan tetangga. Jadi kalau suatu saat kalian dijewer oleh tetangga, saya lebih percaya kepada tetangga daripada alasanmu. Misalnya kamu melapor, Pak Ustadz saya dijewer oleh tetangganya kurang ajar, tak bagus, saya diam-diam dijewer. Itu saya tanya dulu tetangganya, Pak, Bu, kenapa murid saya dijewer? Iya, tadi itu lempar-lempar kena kaca saya. Oh, saya lebih percaya dengan tetangga, karena biasanya tetangga itu orang dewasa. Kalau anak-anak kayak demikian ini kalau nggak diawasi kadang-kadang lupa. Betul. Itu kalau saya mengajak kerjasama masyarakat yang ada di tempat untuk mendidik, karena ini termasuk generasi penerus. Begitu, itu cara saya. Kadang ada, saya tidak menyalahkan. Ada seorang yang pengasuh itu lebih membela muridnya dulu daripada tetangganya, padahal yang salah muridnya. Ini repot ini kan. Maka sebaiknya anjuran ya para pengurus ini bekerja sama dengan masyarakat. Ya. Kenapa? Ya adik-adik kita yang hafalkan ini tidak pernah ikut urunan kok. Bangun masjid, bangun pesantren dan ikut. Mereka menepati dan belajar kewajiban mereka, betul? Yang ikut urunan, ikut menyumbang itu masyarakat. Ya, karena itu kita jadikan mitra mereka sebagai orang-orang yang ingin mendapatkan pahala dari kiriman pahala yang dilakukan oleh anak-anak kita yang sedang tahfidz atau belajar agama. Kita beri pengertian masyarakatnya sehingga ada kontrol secara bersama-sama. Kalau itu dilakukan, karena ini semua masyarakat Muslim, maka umat Islam akan tetap kuat, umat Islam akan tetap jaya, dan generasi berikutnya menjadi generasi yang berisi, generasi yang mempunyai potensi, dan generasi yang baik untuk melanjutkan perjuangan orang tua di antara kita. Itu harapan. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, ya, kita jangan kuper itu kurang pergaulan cuma segelintir saja. Jangan. Saya juga berharap nanti timbul dari para santri yang belajar di tempat ini menjadi ulama-ulama seperti Ustaz Abdul Somad misalnya, ya, seperti Buya Yahya misalnya, seperti Kiai Idrus Romli misalnya, seperti sehingga apa? Timbullah semangat perjuangan di hati umat Islam. Ini bisa menjadi umum, menjadi bermasyarakat di mana-mana saja. Termotivasilah anak-anak kita untuk belajar agama. Alhamdulillah di tempat ini termasuk dimulainya anak-anak kita dalam menimba ilmu tahfidzul Quran. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita diberi keberhasilan, dan yang menikmati pahalanya adalah orang tua di sekitar mereka. Dan juga kita hadir, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari jerih payah anak-anak kita menghafalkan Al-Quran. Allahumma. Yang terakhir, para santri, saya berpesan, jadikanlah para pendidik kalian, ustaz-ustaz, pengurus, ya, ini sebagai orang tua, mereka wajib dihormati. Kalau kita kepingin ilmunya manfaat, hormati orang yang mengurusi kita. Walaupun hanya mengajarkan tata cara menyapu, itu juga guru namanya. Karena menyapu ini perintah agama. Loh, kok bisa menyapu perintah agama? Iya, orang menyapu kan untuk kebersihan. Sedangkan Nabi bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Membersihkan sesuatu yang kotor itu adalah perintah syariat. Jadi walaupun ada pengurusi atau pengurus, ya, pengurus yang tidak pernah mengajar di kelas, tapi ikut mengurusi apa? Dek, itu kalau makan ya ditata yang rapi, itu ilmu. Itu juga dianggap guru, wajib dihormati.
hormati kalau kepingin ilmunya manfaat. Enak. Hati-hati ya, dikatakan Al-Quran imma laka wa imma alaika. Al-Quran yang baik kita pelajari itu terkadang bermanfaat untuk kalian, dan itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita hafalkan, Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca bermanfaat untuk kita. Allahumma amin. Menjadikan penyafaat kelak di hari akhirat. Allahumma amin. Tapi ada kalanya Al-Quran itu melaknat pembacanya, melaknat penghafalnya. Kok bisa? Ya, tatkala yang menghafalkan atau membacanya itu justru amaliannya bertentangan dengan isi Al-Quran. Maka disitulah Allah murka. Maka dikatakan Al-Quran alaika. Ada kalanya Al-Quran itu bisa melaknat pembacanya, penghafalnya, dan juga yang memahaminya kalau pelakunya itu senantiasa bertentangan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran kita hafalkan, ini akan menolong kita dari kiamat. Allahumma. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita pahami ini bisa membimbing kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari ini bermanfaat bagi semua kita dan keluarga kita, orang tua kita, semua yang terkait dengan kita. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah serta adik-adik para santri yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada ma'afu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.